Halo semua, jadi perkenalkan saya Nila Putri Yunia Dewi yang saat ini menjadi dokter muda di Departemen Sosiologi dan Terapi Intensif RSUP Sangla Denpasar dalam periode 24 Januari 2022 sampai 6 Maret 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait area management. Adapun outline pembahasan pada hari ini yaitu anatomi jalan nafas, kemudian penilaian jalan nafas, ketiga manuver jalan nafas, keempat adalah blind insertion airway, kemudian kelima adalah advanced airway technique. Nah, kita mulai dari anatomi jalan nafas, di mana yang pertama dari upper airway sendiri yang terdiri dari hidung, mulut, kemudian faring, epiglottis, glottis, dan juga vocal cord dan laring. Kemudian dari lower airway terdiri dari trakea, bronchus, bronchiolus, dan juga alveolus. Nah, untuk upper airway sendiri dapat kita lihat ini ada dari hidung, kemudian mulut yang dipisahkan oleh palatum. Kemudian dari faring sendiri kita bagi menjadi tiga. Yang apertura dari hidung kita sebut sebagai nasofaring. Apertura dari mulut kita sebut sebagai orofaring. Kemudian aperturanya ke faring, ke laring itu kita sebut sebagai hipofaring atau laryngofaring. Kemudian ada epiglottis dan juga vocal cord sebagai upper airway. Nah, apabila dilihat dari struktur anatomisnya lagi, dari laring itu sendiri, ini terdiri dari tulang tiroid, kemudian ada tulang krikoid, yang perlu kita ketahui posisinya terkait dengan nanti kita akan melakukan manuver Selig. Kemudian ini ada epiglottis yang akan menutup ketika ada makanan. Dan beberapa tulang-tulang kecil yang nantinya menyusun dari laring ini sendiri. Nah, apabila kita lihat dari penampang dari atas, seperti pada saat kita melakukan intubasi, nanti akan terlihat penampakan seperti ini, di mana ini epiglottis, ini pangkal dari lidah, kemudian kita akan melihat dari rima glottis, dan di dalamnya ada trakea, di mana nantinya akan kita masukkan ETT-nya ke sini. Nah, di samping rima glottis ini ada false vocal cord, kemudian ini ada tulang-tulang, yaitu ada cuneiform, kemudian ada tulang corniculate. Selanjutnya, dari persarafannya sendiri, dari rongga hidung sendiri, dan juga mulut dominan dipersarafin oleh saraf trigeminal, baik dari cabang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian untuk pangkal lidah itu dipersarafin oleh saraf 9, glossopharyngeus. Kemudian untuk di daerah laring sendiri ada dua persarafan, yaitu superior laryngeal dan juga recurrent laryngeal, di mana apabila ada kelemahan dari saraf recurrent laryngeal ini, baik unilateral maupun bilateral, nantinya dapat menyebabkan adanya gangguan dari saluran nafas yang kita dengar sebagai adanya suara stridor. Nah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan jalan nafas, di mana untuk pemeriksaan jalan nafas, yang pertama kita lakukan Lehman Assessment untuk menilai apakah ada kesulitan untuk melakukan intubasi. Lehman ini sendiri terdiri dari L, yaitu look externally, kita melihat apakah ada facial trauma, ukuran incisor yang besar, kemudian ada jenggot atau kumis, kemudian ukuran dari lidah yang besar. Kemudian dari E, itu evaluate the 332 rule, ini di mana kita menilai dari jarak incisor itu minimal 3 jari, kemudian jarak hyomental itu juga 3 jari, kemudian tiroid ke mulut itu adalah jaraknya 2 jari. Kemudian selanjutnya dari Malampati, Malampati score nanti kita akan bahas. Kemudian ada tidaknya obstruksi seperti trauma, kemudian ada epiglottitis, dan juga ada peritorticular abscess. Dan juga neck mobility kita nilai apakah fleksi defleksi lehernya masih baik. Nah, ini dia skor Malampati, di mana Malampati 1 ini masih terlihat baik dari pilarnya, kemudian dari arkus faringnya, palatumnya, dan juga ovulanya terlihat penuh. Kemudian dari kelas 2, ini pilar-pilarnya sudah tidak terlihat, namun masih terlihat dari arkus faring dan dari uvula. Yang kelas 3 itu
masih terlihat dari sofalatumnya. Kemudian yang kelas 4 hanya terlihat lidah, di mana yang diindikasikan untuk mengalami difficult intubasi adalah kelas 3 dan kelas 4. Kemudian penilaian kedua, ini dari Comark dan Lehane grading, ini menilai dari vocal cord-nya saat kita sudah memasukkan laryngoskop. Ini kita lihat grade 1 masih terlihat penuh. Kemudian untuk grade 2 hanya terlihat setengah dari vocal cord. Kemudian tulang-tulang dari tulang-tulang corniculate dan juga tulang-tulang coniform masih terlihat. Kemudian untuk grade 3 hanya terlihat di bagian depannya saja dan terlihat epiglottis, dan bagian 4 tidak terlihat sama sekali. Di mana yang sulit untuk diintubasi yaitu pada grade 3 dan 4. Nah, untuk pemeriksaan jalan nafas lain sesuai dengan indikasi kita untuk melakukan suatu airway management, di mana apabila kita ingin melakukan face mask, memberikan suntik kepada pasien, maka kita menilai dari skor yang kita sebut sebagai MOANS, di mana kita menilai dari muscle-nya apakah adekuat atau tidak, dengan mencobakan dari memasangkan face mask pada wajah pasien. Kemudian ada obstruksi atau tidak, ataukah ada obesitas. Kemudian untuk umur lebih dari 55 tahun, untuk kondisi tidak adanya gigi, di mana nantinya akan menyulitkan untuk dari fiksasi dari face mask-nya itu sendiri. Kemudian stiff lung atau adanya C-spine, di mana pergerakan leher juga penting, dan juga stiff lung ini pada kondisi-kondisi pasien yang mengalami COPD atau asma atau lung edema yang memang susah untuk kita berikan ventilasi melalui face mask. Kemudian untuk penilaian pada pasien yang indikasikan untuk memasang supraglottic airway atau kita sebut sebagai LMA, kita nilai dengan Rhodes score, di mana kita lihat dari restrict mouth, di mana apabila mulutnya tidak dapat terbuka sampai 1,5 cm, itu kita nyatakan sulit. Kemudian adanya obstruksi, kemudian adanya disrupsi atau distort, kemudian adanya stiffening lung atau C-spine, gangguan di C-spine juga. Kemudian terakhir yaitu apabila kita akan melakukan surgical airway, kita nilai dengan short, yaitu S untuk surgery, kemudian H untuk hematoma, kemudian O untuk obesity, R untuk radiation, dan juga T untuk adanya tumor atau tidak. Nah, selanjutnya kita bahas terkait basic airway maneuver, di mana yang pertama yaitu kita akan bahas terkait dari airway opening yang terdiri dari head tilt, chin lift, dan juga jaw thrust. Kemudian kita akan bahas dari penggunaan OPA, NPA, yaitu oropharyngeal airway dan nasopharyngeal airway. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana untuk memposisikan dari face mask yang benar, baik dengan teknik single hand, kemudian bisa dengan two-handed, baik dengan easy grip maupun dengan menggunakan tender mask grip. Kemudian bagaimana penggunaan dari back valve ventilation, dan juga manuver sederhana seperti Selig maneuver. Nah, pertama untuk airway opening sendiri, di mana pada posisi supine, apalagi pasien dengan masa relaksan atau pasien-pasien dalam kondisi tidak sadar, lidahnya akan cenderung jatuh ke belakang. Nah, seperti kondisi ini. Diakibatkan karena adanya relaksasi dari otot-otot lidah, otot genioglossus yang mempertahankan dari posisi lidah. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya obstruksi dari orofaring dan juga hipofaring oleh terjatuhnya lidah ini. Kemudian apabila pasien juga difleksikan lehernya sehingga dari anatomi saluran nafas sendiri akan lebih tertutup, dan pada saat pasien membuka mulut lebih lebar, kondisi tertutupnya airway ini akan menjadi lebih berat. Nah, untuk itu kita akan melakukan airway opening seperti pada gambar, mungkin ini chin lift yang nantinya akan mengangkat dari mandibulanya sehingga posisi lidah ini akan terreposisi ke arah depan, sehingga airway masih akan terbuka. Nah, airway opening yang pertama yaitu chin lift, di mana kita akan memindahkan dari dagu, mandibula ini akan kita angkat ke arah depan. Jadi memindahkan lidah dari daerah posterior faring. Nah, kemudian kita juga dapat menambahkan dengan manuver head tilt, di mana kita akan menekan dari forehead ke bawah sehingga memposisikan kepala dalam posisi ekstensi, sehingga secara anatomis airway pun akan lebih terbuka.
Kemudian kita dapat melakukan jaw thrust pada pasien-pasien yang memang kita curigai adanya cedera servikal sehingga kita tidak dapat melakukan mobilitas pada lehernya. Nah, di mana kita melakukan jaw thrust itu hanya dengan memindahkan dari mandibular condyle-nya, itu kita reposisi ke luar dari TMJ, sehingga dari lower incisor ini akan kita pindahkan di depan dari upper incisor. Untuk pasien-pasien yang cedera servikal juga kita melakukan pemasangan dari collar neck. Ini juga bertujuan untuk mempertahankan dari airway pasien. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas dari pemasangan oropharyngeal airway, di mana oropharyngeal airway ini kita pasang untuk mempertahankan dari posisi lidah. Kemudian, namun pada pasien yang sadar, itu masih ada laryngeal reflex. Jadi, apabila kita memasangkan OPA ini, dapat merangsang adanya dari laryngeal reflex ini seperti batuk, bahkan laryngospasme. Sehingga kita pasangkan pada pasien yang tidak sadar, yang pertama kita lakukan adalah mengukur dari laringnya. Kita mengukur dari sudut bibir sampai ke meatus acousticus externa, atau dapat juga diukur dari pertengahan incisor sampai ke arcus mandibula, di mana tersedia dalam berbagai ukuran dan juga warna-warna tertentu yang mengindikasikan ukurannya. Di mana yang sering digunakan pada dewasa ini ukuran 8, 9, 10, warna hijau, kuning, dan merah. Nah, apabila kita salah memilih ukuran, justru hal yang akan terjadi adalah kita akan mengobstruksi dari airway-nya sendiri. Kita akan menyebabkan lidah itu menutup dari saluran nafas itu sendiri. Sehingga harus memilih ukurannya dengan tepat. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Jadi pertama kita masukkan dalam posisi dia tuh menghadap ke atas, kurvaturanya menghadap ke palatum durum. Kemudian setelah menyentuh dari palatum durum, kita putar dari opanya ini sebesar 180 derajat, jadi dia akan kurvaturanya mengarah ke bawah. Kemudian kita masukkan hingga tip opanya menyentuh dari bagian bibir di bagian luarnya. Nah, pada anak-anak tidak direkomendasikan untuk menggunakan teknik ini karena dapat merusak dari struktur palatumnya. Sehingga pada anak-anak teknik yang digunakan adalah menggunakan tongue blade. Kita tekan dulu dengan tongue blade, kemudian baru kita masukkan ovanya yang dari awal arahnya sudah kurvaturanya mengarah ke bawah. Jadi tidak ada di balik-balik. Nah, kemudian untuk nasopharyngeal airway atau kita singkat sebagai NPA, ini dipasang di hidung. Di mana pertama kita memilih dari ukuran NPA-nya sendiri. Untuk diameternya sendiri kita dapat sesuaikan dengan diameter kelingking dari pasien. Kemudian untuk panjangnya sendiri, kita ukur panjangnya dari nares, dari lubang hidung, itu sampai ke meatus acousticus externa. Di mana panjangnya ini normalnya 2-4 cm lebih panjang daripada oval. Untuk dewasa kita sering pilih ukuran yaitu 6-8 cm. 6-8 mm. Kemudian pemasangannya pasien dalam posisi supine. Kemudian kita pilih lubang hidung yang ukurannya lebih besar. Biasanya lubang hidung kanan dulu. Kemudian kita berikan lubrikasi dengan gel. Kemudian kita masukkan perlahan. Pastikan semuanya dapat masuk. Apabila terdapat obstruksi, itu kita copot dan ganti ke lubang hidung lainnya. Usahakan masuk jangan mengarahkan ke arah medial karena dapat mengenai dari flexus caesalia. Nah, apabila gagal, tidak dapat masuk atau terdapat epistaxis, maka kita coba di lubang hidung yang satunya. Namun kita pilih dulu NPA yang ukurannya lebih kecil. Nah, NPA ini tidak boleh dilakukan pada orang-orang yang ada cribriform plate fracture atau kita sering kenal dengan basilar fracture, fraktur basis krani. Kemudian relatif ada orang-orang penggunaan antikoagulan dan juga orang-orang dengan kondisi trombositopenia, di mana akan lebih mudah untuk terjadi epistaxis atau perdarahan. Kemudian selanjutnya kita bahas terkait face mask. Nah, ini bentukan face mask secara standar. Dia ada orificiumnya, ukuran standarnya 22 mm. Kemudian ada dari bodinya sendiri. Bodinya ada yang bentuknya, ada yang warnanya clear atau dia
dia bening, jadi kita bisa lihat apakah pas saat kita melakukan bagging itu udaranya masuk atau tidak, melihat adanya embun di sekitar ini atau tidak. Nah, kemudian ada yang tepiannya ini ada yang punya bantalan yang bisa dikembungkan seperti ini, atau tepiannya yang keras atau beberapa juga memiliki sesuatu yang namanya retaining hook, di mana kita nantinya dapat mengisikan karet di sini untuk memfiksasi dari posisi face mask ini, sehingga kita tidak harus selalu memegang face mask-nya. Nah, face mask juga terdapat dalam berbagai ukuran. Ada yang ukuran 6, 5, kemudian yang lebih kecil lagi menyesuaikan dengan ukuran wajah dari pasien. Sehingga pas waktu melakukan memasangkan face mask, kita tidak sampai mengenai daerah matanya, menekan daerah matanya, yang mana ini dapat menimbulkan terjadinya oculocardiac reflex yang nantinya akan merangsang dari vagal reflex yang menyebabkan pasien dapat mengalami henti jantung. Yang kemudian untuk teknik pemegangannya ada beberapa teknik. Yang pertama dari single handed dengan easy grip. Jadi EC, jadi C-nya itu dari ibu jari dan juga telunjuk, kemudian dari E-nya itu dari 3 jari sisanya yang posisinya seperti di gambar. Ini dilakukan apabila ada sedikit penolong, mungkin hanya satu penolong, jadi dia harus melakukan face mask dan juga melakukan ventilasi. Kemudian tangan operator juga harus cukup besar dan juga cukup kuat untuk mempertahankan seal yang baik pada penggunaan single handed ini, di mana tangan dominan nantinya akan memegang dari pump dari back-nya, kemudian tangan yang non dominan itu akan memegang dari face mask. Kemudian posisi ibu jarinya dan telunjuk nanti akan melingkari dari konektor sehingga membentuk loop C. Kemudian kita akan mengangkat dari mandibulanya dengan menggunakan jari manis dan kelingking. Kemudian kita juga akan mengangkat dagunya dengan menggunakan jari tengah, sehingga ketiga jari ini akan membentuk huruf I. Kita sebut sebagai easy grip. Nah, usahakan dari jari-jari yang berada di rahang ini tidak menekan dari jaringan lunak yang justru nantinya dapat mengobstruksi, tapi tekanlah di bagian tulangnya. Nah, kemudian teknik two-handed easy grip, di mana ini apabila ada dua penolong atau lebih, jadi ada satu yang pegang face mask, satunya pegang back-nya. Kemudian di mana posisinya sama untuk ibu jari, tapi ini kita pakai dua untuk memegang dari orifisiumnya, melingkari dari orifisiumnya dengan jari telunjuk membentuk C. Kemudian ketiga jarinya itu memegang mandibulanya. Jadi kita bisa melakukan sekaligus melakukan chin lift, partially jaw thrust, atau kita bisa melakukan jaw thrust, sehingga ini airway-nya akan kita tetap buka dan juga memberikan penekanan pada bagian atasnya sehingga seal-nya masih baik. Kemudian ada teknik yaitu two-handed tenar grip. Jadi kita menggripnya dengan bagian tenar atau telapak dari telapak tangan kita. Nah, di mana pada posisi ini tangan dalam posisi paralel satu sama lain, ibu jari mengarah ke arah kaudal. Kemudian untuk body angle dan juga ramus mandibula itu dipegang oleh jari-jari lainnya selain ibu jari. Jadi keempat jari ini memegang. Nah, tapi jaw thrust ini lebih efektif dilakukan pada dua teknik sebelumnya. Tapi seal-nya pada teknik dari tenar grip ini lebih kuat dibandingkan teknik sebelumnya. Dan teknik ini juga lebih nyaman dan tidak terlalu melelahkan apabila dilakukan dibandingkan dua teknik sebelumnya. Kemudian apabila tidak memungkinkan untuk melakukannya dari posisi atas, nah tenar grip ini kita dapat lakukan dari posisi dari bawah pasien, atau pasien dalam posisi yang duduk, kita dapat melakukannya dengan kondisi seperti ini. Jadi kita balik arah jari ibu jari tangan ini ke arah sepalat atau ke arah kranial, kemudian jari-jari lainnya tetap memegang di daerah mandibula. Nah, selanjutnya tadi untuk membicarakan untuk back pump. Nah, ini dia alatnya, back valve mask yang terdiri dari tentunya ada back-nya. Back-nya ini bisa re-expand ketika kita pencet, nantinya dia akan mengembang sendiri. Ada berbagai ukuran dari back-nya. Untuk anak-anak ada yang ukuran 240 sampai 500 mili, untuk dewasa ada yang ukuran 1600 mili. Kemudian dia ada oksigen inlet dan juga ada airway, ada air inletnya. Jadi ada tempat untuk masuknya udara dan ini adalah selang untuk memasukkan oksigen.
nanti oksigennya akan dimasukkan ke sini. Nah, ketika kita kemudian tentunya ada bagian face mask-nya. Yang face mask yang tadi kita bahas itu dapat disambungkan dengan orifisiumnya. Nantinya dapat kita sambungkan dengan bag-nya sendiri. Kemudian ada reservoir bag, di mana ini fungsinya ketika kita memencet dari bag-nya ini sendiri, udara yang datang dari oksigen ini akan tertampung sementara di reservoirnya. Kemudian ada pop-up valve di sebelah sini, di mana nantinya pop-up valve ini akan mencegah terjadinya barotrauma pada pasien apabila terjadi tekanan yang terlalu tinggi. Kemudian ini ada standar adapter yang menghubungkan dari orifisium face mask dengan bag valve mask ini sendiri, dan juga ada PIP valve. Nah, untuk bag mask ventilation ini merupakan teknik utama yang kita gunakan sebelum melakukan intubasi untuk memberikan tekanan positif pada pasien. Nah, teknik ini juga menjadi teknik rescue ketika intubasi itu gagal atau intubasi sulit. Nanti akan kita bahas pada difficult airway ventilation. Nah, untuk keberhasilan dari bag mask ventilation ini sendiri, kita lihat apakah dari airway-nya paten atau tidak. Dari kondisi airway-nya paten atau tidak, kemudian adekuat dari muzzle-nya, kemudian dari ventilasi yang kita berikan sudah tepat atau tidak. Dari ventilasinya kita lihat dari volume-nya, di mana apakah sudah mencukupi dari volume tidal yang diperlukan pasien, kemudian dari rate-nya, yaitu sudah sesuaikah dengan rate respiratory rate yang dibutuhkan oleh pasien saat itu, kemudian minimal insuflasi ke gaster. Kemudian basic dari airway maneuver lainnya yaitu adalah select maneuver, di mana ini direkomendasikan dilakukan pada pasien tidak sadar dengan menggunakan bag valve mask untuk menghindari insuflasi ke daerah gaster. Nah, ini dia dari tulang krikoid tadi yang kita lihat anatomisnya berada di bawah tiroid, ini kita tekan sehingga dia akan menutup dari esofagus, sehingga udara itu akan lebih banyak masuk ke saluran nafas, sehingga menekan dari adanya insuflasi atau pengembangan dari gaster. Ya, ventilasi yang kita berikan lebih efektif. Namun seringkali kesalahan yang terjadi yaitu kita menekannya tiroid, bukan krikoidnya, sehingga tidak terjadi penekanan pada esofagus dengan baik oleh tulang tiroid ini. Kemudian kita juga kadang menekannya terlalu keras, terlalu bersemangat, sehingga malah menutup dari airway-nya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait supraglottic airway device, di mana indikasi penggunaannya yaitu dia merupakan suatu metode yang sementara untuk mempertahankan jalan nafas ketika pilihan device seperti BVM ini susah untuk dilakukan dan juga intubasi gagal. Nah, di sini dia tempatnya untuk melakukan supraglottic airway, di mana ketika kita mencoba untuk melakukan intubasi, itu susah atau gagal intubasi, kita dapat mencoba untuk menggunakan supraglottic airway terlebih dahulu. Dan ketika kondisi dari bag valve mask sendiri itu susah untuk dilakukan. Nah, bagaimana keuntungan menggunakan supraglottic airway atau salah satunya LMA ini dibandingkan dengan penggunaan face mask? Keuntungannya yaitu dia hands free, jadi kita tidak boleh tidak terus-terusan memegang. Kemudian pada pasien yang berjenggot gitu, kita tidak usah mempermasalahkan dari muzzle-nya apakah dia kuat atau tidak, karena kita memasangnya di dalam. Kemudian lebih mudah untuk menjaga jalan nafas, kemudian dapat memproteksi dari sekresi jalan nafas, dan juga mengurangi trauma pada nervus fasial dan pada mata akibat penekanan dari face mask yang kita berikan. Namun kerugiannya ini lebih invasif. Nanti kita akan lihat bagaimana pemasangannya. Kemudian meningkatkan risiko dari trauma jalan nafas. Kemudian anestesi lebih dalam diperlukan untuk insersi dari LMA ini sendiri. Kemudian memiliki beberapa kontraindikasi. Kemudian apabila dibandingkan dengan intubasi, LMA ini justru kurang invasif. Kemudian berguna ketika intubasi itu sulit dan tidak membutuhkan mobilisasi leher. Jadi kita tidak usah memposisikan pasien ke posisi, tidak harus memposisikan ke sniffing position. Kemudian mengurangi risiko dari trauma gigi dan juga lari. Mengurangi terjadinya laryngospasma dan bronkospasma, dan juga dapat digunakan tanpa harus merelaksasi atau memberikan pelumpuh otot.
Namun kerugiannya yaitu risiko aspirasi dari saluran cerna itu lebih tinggi dan juga tidak aman atau kurang aman dibandingkan dengan ETT untuk penggunaannya di posisi pronasi. Dia juga tidak seaman airway, yang tidak seaman ETT dalam mempertahankan patensi airway. Kemudian adanya resiko kebocoran. Kemudian dapat juga menyebabkan terjadinya distensi lambung pada penggunaan LMA, sementara pada ETT tidak ada. Nah, untuk ukuran LMA sendiri dapat disesuaikan dengan usia dari pasien, di mana pada orang dewasa kita seringnya menggunakan ukuran 3 dan 4 untuk dewasa. Untuk kira-kira berat badannya 30-70 kg. Kemudian untuk pengembangan cuff-nya disesuaikan juga dengan ukuran pasien. Di mana ini ada beberapa contoh dari berbagai ukuran dari LMA. Nah, kemudian dari jenis-jenis LMA kita dapat bagi jadi dua, ada LMA yang first generation dan juga yang second generation. Di mana yang first generation ini adalah simple airway device. Kita dapat memasukkan low pressure. Kemudian dia tidak memproteksi dari aspirasi. Di mana beberapa contohnya ada klasik LMA. Ini LMA yang first generation. Itu ada flexible LMA, kemudian Cobra Pharyngeal Airway. Kemudian untuk second generation dia lebih safety design, bentuknya lebih safety, kemudian dapat memberikan high pressure, kemudian untuk resiko aspirasinya lebih rendah, dan juga dapat memberikan ventilasi lebih baik. Ada yang ProSeal, jadi lebih bagus untuk sealingnya. Kemudian ada Agile, Supreme LMA, kemudian ada Laryngeal Tube juga, dilengkapi dengan suction. Nah, ini untuk gambarnya, di mana dari klasik LMA dan juga flexible LMA ini merupakan yang first generation. Kemudian ini ada yang ProSeal, sealnya lebih baik, kemudian dia dilengkapi juga untuk suction, di mana satu selang ini tetap terbuka ke arah dalam untuk melakukan suction. Kemudian ada LMA Supreme, di mana LMA Supreme ini mempunyai biting site, jadi apabila LMA-nya tergigit, dia tidak akan tertutup salurannya, jadi ada biting site-nya. Kemudian ada jenis LMA khusus, yaitu kita sebut sebagai LMA fast track, di mana dia ini LMA yang kita gunakan untuk membantu memfasilitasi dari intubasi. Terdiri dari 3 komponen, yaitu LMA-nya, kemudian tube-nya, kemudian ada batang stabilizer-nya. Nah, bentuknya kaku, dia langsung melekuk mengikuti anatomi airway, di mana ukuran tube-nya ini cukup besar, di mana handle-nya untuk memfasilitasi intubasi dan ekstubasi, dan memposisikan lubang LMA sehingga langsung menghadap ke rima glotis. Nah, untuk ini untuk direkomendasikan untuk melakukan intubasi. Jadi kita masukkan LMA-nya dulu, kemudian nanti kita masukkan pipa ETT-nya melalui pipa dari LMA-nya ini. Nah, untuk intubasinya sendiri kita juga menggunakan ETT yang khusus, ETT yang terbuatnya dari silikon, yang lunak, lurus, kemudian dengan wire dan juga dilengkapi dengan cuff. Untuk pemasangan LMA sendiri kita perlu coba dulu untuk cuff-nya bisa mengembang atau tidak. Kemudian sebelum insersi, kita juga memastikan kondisi pasien sudah tidak berespons. Jadi pasien dalam kondisi yang tidak sadar, sehingga kita tidak akan membangkitkan dari refleks-refleks yang ada di sekitar faring dan laring. Kemudian mandibula juga kita dapat lakukan tindakan jaw thrust. Kemudian pasien diposisikan dalam posisi sniffing, kemudian dengan jaw thrust, kita lakukan jaw thrust untuk memudahkan dari insersi. Kemudian, untuk posisi sniffing ini sendiri, kemudian untuk deflasi dari cuff, deflasi dari cuff LMA yang tadi coba kita kembungkan, kita kempreskan lagi, dan kita lakukan lubrikasi untuk posterior mask, untuk memasukkan airway, untuk memasukkan dari LMA ini. Jadi kita masukkan, menyusuri dari bentuk saluran nafas, kemudian nantinya ketika sudah di dalam, kita kembangkan. Kemudian
ini LMA-nya tadi kita sebelum dikembangkan kita masukkan LMA dengan menyusuri langit-langit pada pasien, kemudian dari telunjuk itu menekan pada LMA menyusuri sepanjang langit-langit dan juga langit-langit lunak hingga mencapai ke hipofaring. Nah, di sini kemudian LMA-nya dikembangkan dan apabila LMA-nya ini sudah dalam posisi yang benar, posisinya seharusnya berada di depan hipofaring. Nantinya udara akan masuk ke airway atau ke saluran nafas. Kemudian ini adalah merupakan retroglotic airway device di mana ini menggunakan tube yang kita sebut sebagai esophageal tracheal tube. Nah, bentukannya seperti ini. Ini ada lubang untuk ventilasinya. Di sini juga ada lubang untuk ventilasinya. Kemudian ada dua cuff. Cuff yang atas ini bisa kembung sampai 15 mili. Ini kembung di bawah kurang dari 15 mili, hanya sedikit. Kemudian kita ini hanya perlu dimasukkan saja. Ini ada dua pilihan. Ketika dia masuk ke esofagus, dia akan menutup dari esofagus. Kemudian udara itu akan masuk melalui ventilation outlet yang ada di sini menuju ke arah airway, ke arah trakea. Kemudian apabila dia ternyata masuk ke trakea, maka udara yang kita akan masukkan itu akan keluar dari pipa ini. Nah, kita dapat pilih untuk masukannya di mana 95% sebenarnya dari combi tube ini akan masuk ke esofagus. Jadi, kita akan pilih untuk menggunakan selang yang warna biru ini untuk mengaktifkan ventilasi yang melalui dari ventilation outlet ini sendiri. Sementara untuk selang yang langsung masuk ke trakea, ini kita pilih pipa yang satunya untuk memberikan pernapasan atau ventilasi melalui ujung dari outlet ini. Nah, selanjutnya dari endotracheal intubation, di mana diindikasikan pada pasien-pasien yang tidak dapat mempertahankan airway-nya atau dalam kondisi penurunan kesadaran. Kemudian untuk pasien-pasien yang tidak dapat mempertahankan ventilasinya atau dalam kondisi pasiennya gagal nafas sehingga membutuhkan ventilasi positif. Nah, kemudian untuk memastikan juga dari airway pasien paten dalam kondisi pasien misalnya trauma fasial, kemudian ada trauma jalan nafas, kemudian ada pembengkakan dari upper airway, dan juga pada pasien yang akan menggunakan general anesthesia. Persiapannya, yang pertama kita membutuhkan scope, terdiri dari stetoskop dan juga laryngoskop. Ini laryngoskop ada handle-nya dan ada blade-nya. Dalam blade-nya ini ada lampunya atau kita sebut sebagai bulb-nya. Ada beberapa jenis blade yang sering kita gunakan, ini Macintosh yang melengkung. Kemudian untuk Miller ini kita sering gunakan pada anak-anak. Untuk Wisconsin sendiri di sini jarang digunakan. Kemudian yang kedua itu ada tube. Tube ini contoh tube-nya, ini ada tempat untuk keluarnya udara, kemudian ada Murphy eye-nya untuk apabila tempat ventilasi utamanya tertutup, maka masih ada lubang lainnya untuk memberikan ventilasi. Kemudian ada cuff-nya yang akan kita kembangkan. Nantinya kita cek dengan pellet balon ini untuk tekanannya sama dengan di sini. Jadi kita dapat memperkirakan tekanan di cuff ini apakah cukup atau tidak. Kemudian selanjutnya ada airway yang tadi kita bahas, mulai dari face mask, kemudian backflow mask, OPA, itu termasuk komponen airway. Kemudian ada tape, seperti biasa. Kemudian ada introducer, ini introducernya. Nanti akan kita gunakan untuk membentuk dari ETT-nya ini sendiri, dari pipanya, sehingga pipanya ini dapat kita bentuk mengikuti dari bentukan anatomis, sehingga mempermudah dari memasukkan pipa ETT ini. Kemudian ada konektor, ini kita sebut sebagai konektor. Kemudian terakhir adalah suction. Nah, untuk ukuran ETT sendiri kita pilih sesuai dengan usia. Misalnya pada anak-anak kita gunakan rumus ini. Untuk panjangnya kita gunakan rumus yang ini. Kemudian untuk orang dewasa, kira-kira apabila wanita ukuran 7 sampai 7,5, untuk laki-laki bisa gunakan ukuran 7,5 sampai 8. Ini dia untuk ETT-nya. ETT-nya ada yang non-kinking atau tidak bisa ditekuk. Di dalamnya ada kawatnya, kemudian ada yang kinking atau bisa tertekuk. Nah, gimana bedanya? Ini yang kinking, jadi apabila dia tertekuk itu benar-benar tertutup salurannya. Untuk yang non-kinking, ini apabila tertekuk dia masih aman, masih paten dari pipanya.
Untuk prosedurnya sendiri, itu kita posisikan pasien dalam posisi sniffing, sehingga dari posisi airway-nya ini segaris dari oral axis, kemudian dari pharynx axis dan larynx axis-nya ini berhimpit, sehingga lebih mudah kita untuk mengakses dari airway-nya. Kemudian kita masukkan blade-nya, kemudian kita angkat dan kita lihat sampai terlihat dari rima glottis, dari vocal cord yang tadi kita lihat. Nah, sampai terlihat ini. Kemudian setelah terlihat, kita akan menginsersi dari tube-nya. Kemudian setelah insersi, kita akan kembangkan dari cuff-nya. Kita coba untuk pump. Kemudian kita akan dengarkan dari auskultasi di 5 titik ini, di apex paru, kiri dan kanan, apakah suaranya sudah sama. Apabila suaranya tidak sama, misalnya lebih keras ke kanan, kita angkat sedikit dari ETT-nya, jadi kita cabut sedikit, jangan sampai lepas. Karena mungkin dia sudah masuk ke paru yang kanan, lebih masuk ke cabang bronkus yang kanan, jadi dia tidak berada di trakea atau di atas karina seperti yang kita harapkan. Jadi dia bisa terjadi one lung ventilation yang nantinya akan menyebabkan komplikasi pada pasien. Kemudian kita perlu mendengarkan di gaster untuk melihat apakah ETT ini ternyata masuknya ke gaster bukan ke saluran nafas. Nah, nantinya tentunya tidak akan efektif dari pemasangan ETT yang kita lakukan. Kemudian apabila kita gagal melakukan intubasi, nah pada proses ini kita melakukan intubasi setelah pasien diinduksi, namun intubasinya gagal. Apa yang kita lakukan? Kita nilai apakah dia dapat dilakukan face mask dengan adekuat. Kita nilai dari MOANS tadi. Apabila dapat, kita lakukan ventilasi dengan menggunakan face mask terlebih dahulu. Sambil kita memikirkan alternatif untuk melakukan intubasi yang nanti yang akan kita bahas. Apabila tidak dapat dilakukan face mask dengan adekuat, misalnya pasiennya obesitas, pasiennya berjenggot ini banyak, kemudian kita dapat pikirkan untuk melakukan pemasangan supraglottic airway. Apabila dapat dilakukan pemasangan supraglottic airway, kita masih punya waktu untuk memikirkan bagaimana cara untuk melakukan intubasi. Kemudian apabila tidak dapat dilakukan, maka ini dalam kondisi emergency pathway, di mana kita akan melakukan tindakan yaitu melakukan tindakan dari emergency invasive airway access, di mana kita akan melakukan surgical airway. Kita dapat melakukan cricothyroidotomy atau bahkan tracheostomy untuk membuka airway-nya pasien. Apabila pasien tidak dapat untuk dibangunkan kembali, lama untuk dibangunkan kembali, karena ini dalam kondisi pasien sudah diinduksi. Ini beberapa alternatif yang dapat kita lakukan apabila intubasinya susah. Kita dapat menggunakan bronkoskopi untuk memfasilitasi intubasi. Kemudian glidoskop, ini kita menggunakan dari glide-nya kita dapat lihat seperti ada video untuk mempermudah kita mengakses, ataupun dengan menggunakan video laryngoskop. Jadi kita dapat melihat bagaimana posisi dari airway-nya untuk lebih mudah memasukkan intubasinya. Intubasi juga dapat dibantu dengan penggunaan seperti stylet tadi untuk mempermudah kita memasukkan dari selang ETT-nya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.